Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba memainkan konsol PS4 ya di TV jadul, yaitu TV tabung ataupun TV CRT. Karena PS4 ini outputnya menggunakan kabel HDMI, sehingga kita perlu menggunakan alat converter HDMI to RCA. Dan kita akan unboxing terlebih dahulu untuk alatnya. Dan ini adalah alatnya HDMI to AV. Untuk harganya sendiri saya mendapatkan di kisaran 25 ribuan hingga 40 ribuan ya. Kita buka. Kita dapat user manualnya. Kita dapat kabel mini USB ini sebagai power dari alat ini, dan ini adalah alatnya HDMI to AV. Inputnya HDMI, outputnya adalah AV ataupun RCA ya. Di sini ada pilihannya juga, NTSC PAL, USB power. Cukup simpel untuk alatnya, dan langsung aja kita setup terlebih dahulu. HDMI dari PS4-nya kita masukkan di port inputnya. Lalu untuk ke TV-nya kita pakai kabel RCA, kita hubungkan di port outputnya ya. Dan untuk power dari alat ini kita hubungkan kabel mini USB-nya. Untuk USB-nya ini kita colokkan di power ya, atau listrik, menggunakan charger Android ataupun port USB yang tersedia di PS4. Untuk PS4-nya sudah selesai saya setup, sekarang kita akan coba nyalakan ya. Dan beginilah tampilannya. Untuk di layarnya ini terasa ketarik ya untuk bagian atas dan bawahnya. Karena memang aslinya untuk rasio layar dari PS4 adalah 16:9. Sedangkan untuk rasio layar dari TV tabung ini adalah 4:3. Dan kita coba cari settingannya ya, barangkali ada fitur seperti di PS3, pemilihan rasio. Oke, dan sayangnya tidak ada pemilihan rasio layar ya, sehingga kita terima saja untuk kondisi layarnya yang seperti ini. Oke, kita coba di game Hot Wheels Unleashed 2. Game ini berjalan di 30 fps ya. Untuk grafiknya masih cukup enak dan nyaman dimainkan. Walaupun mobilnya ini terlihat seperti memanjang ya.
moving forward with some danger to the opposition now they're here. Romelu Lukaku. Lovely ball. Just stole it away in the end, the goalkeeper. We're still level in this game, and Inter trying to find something that will put them in front. Now Mkhitaryan. And it's back with Inter. That's good movement forward here. We're into the last 5 minutes, and it's still either side's game. Mata. Lukaku! They have taken the lead here in the dying moments. Well, this place is absolutely jumping. What a finish and what a stage in this match. A goal there to really savour for all of us watching. Well, he could hardly miss that. From the right wing, that was a perfect delivery. And they got their reward for it. You look at the defender on his heels and you look at the goal scorer. He was on his toes. He's coming off now. He's a defensive midfield player. Saat bermain game bola ini layarnya terasa lebih gelap ya, dan juga tulisannya ini kecil-kecil banget, buram sekali, tidak bisa kita baca dengan jelas. Lalu untuk pemain di bagian layar atasnya ini juga terlihat buram ya, sehingga bolanya ini tidak terlalu terlihat. Jadi kalau menggunakan TV tabung ini enaknya di bagian tengah atau sampai ke bawah TV layarnya. Tapi cukup enak, dan ini berjalan di 60 fps juga untuk game bola ini, tidak berbayang sama sekali. Well, it's been preparatory stuff that we brought you here, really. Plenty of interest to it and plenty of edge to it at times, but they've been beaten. They have been beaten, but it was quite competitive. As you say, 1 or 2 tackles going in, and it's good match practice. Well, very much on his game today, Romelu Lukaku. Oke, kita coba tes untuk game terakhir, yaitu GTA 5. Dan seperti ini ya. Ini berjalan di 30 fps dan grafiknya lumayan cukup bagus. Cuman untuk di bagian layar kanan kirinya ini agak terpotong ya, terpotong sedikit. Bisa terlihat dari mapnya dan juga tulisan kotanya di bagian kanan kiri bawah. Ini mobilnya terasa gelap juga. Kita coba pindah mobil putih ya. Nah, kita coba mobil putih supaya tidak terlalu terlihat gelapnya.
That shook me up. Dan begitulah untuk bermain PS4 menggunakan TV tabung ya, dengan alat HDMI to AV. Jadi overall ini berjalan dengan normal dan lancar, layaknya bermain di TV LED ataupun monitor yang bagus ya, yang 4K ataupun 2K ataupun Full HD. Ini sama saja, cuma di sini karena keterbatasan dari TV tabungnya, jadi grafiknya ada penurunan dari segi resolusi dan juga kontras serta HDR-nya ya. Jadi terlihat lebih gelap dari gambarnya. Lalu juga layarnya ini sedikit terpotong di bagian kanan dan kirinya karena rasionya tidak bisa kita atur. Rasio dari PS4 adalah 16:9 dan juga TV ini rasionya hanya 4:3 saja. Namun overall dengan alat seharga di bawah 50.000 ini worth it ya bagi kalian yang belum mempunyai TV yang bagus ataupun TV LED ataupun monitor yang support dengan HDMI. Jadi kita bisa tetap menggunakan TV jadul sejenis TV tabung atau TV CRT ini. Oke, dan begitu saja untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.